Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Kali ini kita masuk ke pertemuan 12 yang akan membahas tentang laporan dan menu navigasi. Oke, langsung saja kita buat laporannya di sini. Untuk pembuatan laporan, ini semuanya nanti akan berbasis PDF ya. Tampilannya akan berbentuk dengan PDF. Berarti kita harus install dulu library yang kita gunakan di sini adalah DOM PDF. Ya, kita masukkan perintahnya di terminal menggunakan composer require berry vdh / laravel strip DOM PDF. Ya, kita masukkan di sini composer require, kemudian berry vdh ya, berry vdh / laravel DOM PDF. Laravel DOM PDF. Nah, di sini biarkan dia berjalan dulu instalasinya. Dan ingat ini harus online ya. Jangan lupa ketika kita menginstal sebuah tools ya yang ada di Laravel harus online kondisinya. Nah, nanti progresnya akan seperti ini ya, notifikasinya akan seperti ini berjalannya. Nah, di sini sambil berjalan ya, menggunakan version 087 ya, masih berjalan package-nya, kita sambil tunggu. Nah, di sini sudah selesai instalasi dari DOM PDF-nya. Kemudian setelah ini kita buka di file app.php pada folder config, kita set provider dan aliasnya seperti ini. Ya, dibuka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian di folder config ya, di folder config saya minimize dulu di sini. Folder config ada app.php ya, di sini untuk alias dan provider kita set ya. Kita set providernya. Sini kita cek dulu provider. Provider di sini. Nah, ini provider ya. Ambil di sininya. Oke, kemudian satu lagi alias. Nah, alias di sini saya tambahkan di bawahnya saja. Oke, di save all. Ya, provider tadi sudah. Ya, di sini satu, kemudian nah sekarang kita buat controller laporannya. Ya. Di sini menggunakan PHP Artisan. Kalian buat di CMD-nya PHP Artisan make controller, kemudian laporan controller. Lalu enter, create successfully ya di sini sesuai dengan perintahnya. Lalu buka ya, buka
controllernya di sini, tambahkan ininya dulu ya, use PDF dan use DB, karena akan memanggil nanti ya, use PDF dan use DB di sini. Kemudian di sini akan kita buat dua function index untuk melihat laporannya ya, halaman utamanya nanti, dan show untuk mencetak laporannya. Kita buat function indexnya dulu di sini. Hati-hati ya ketika membuat ini, pelan-pelan saja, takutnya nanti ada yang terlewat. Nah, di sini public function index, kasih space, kemudian yang ini public function show ya. Untuk yang show akan di sini, kemudian agak masukkan sedikit biar nanti nggak bingung, lalu diedit dulu sebelum lanjutkan codingnya. Nah ini dan naikkan lagi, lalu get, lalu juga R nya pindah ke baris bawah, kalian naikkan lagi. Nah setelah ini baru dilanjutkan yang lanjutan di bawahnya di sini terus sampai dengan sini ya. Lalu masukkan di sini ya, kemudian dia agak dimasukkan ke dalam sedikit biar tidak bingung nantinya. Ini lagi naikin juga, ini ada data. Oke, kalau sudah di save all. Nah lalu setelah itu ada load view ya. Load view ini dia untuk konversi tampilan laporan ke dalam bentuk PDF. Ada lagi set paper, ini untuk men-set kertasnya apa, lalu tampilannya apa, bisa landscape atau portrait ya, posisinya. PDF stream ini untuk menampilkan laporan PDF ya. Streamnya ini untuk memanggil lokasi penyimpanan, bisa diganti ya, save lokasi lalu nama file. Artinya kalau udah begini nggak bersalah ya, kalau pakai save lokasi jangan sampai salah manggil path-nya. Lebih aman pakai stream, jadi enak. Ada lagi string data DB table, lalu where between dan order by. Ini untuk menampilkan atau menyeleksi laporan berdasarkan tanggal transaksi yang ditentukan. Dan order by ini ya nanti untuk mengurutkan berdasarkan apa. Oke ya, sekarang kita buat laporannya. Laporannya di halaman view dengan nama laporan titik blade. Kita buat di halaman view-nya. Ini saya minimize dulu. Nah, view di sini nama file laporan titik blade titik php. Lalu kalau sudah kita ambil codingnya dan extend sampai dengan end section nantinya. Ini dulu pindahkan ke sini, lalu ambil lagi sini. Lalu diambil lagi, sampai dengan end section ya. Ini masukkan. Nah cek lagi ke atas ada yang pindah baris atau tidak ya, kayak gini, target blank, kemudian ini pindah baris juga, spasi juga pindah baris. Ini juga
udah pindah baris ya, hati-hati, dicek semuanya ya, pelan-pelan. Karena coding ini kan kalau udah pindah ke modul, artinya akan menyesuaikan modul, gitu ya. Kemudian ini juga. Oke, nah sudah di save all. Kalau kita buat rootnya, ya kita buat rootnya, tampilkan root ini untuk membuat laporannya. Ya, web, masukkan rootnya, edit dulu, jangan ada spasi. Oke, udah di save all. Lalu setelah itu kita buka halamannya di browser ya. Kita buka halamannya di browser. Localhost 8000. Login dulu ya, seperti biasa. Login. Kenapa tidak mau? Karena kita belum menjalankan PHP Artisan Serve ya. Kita jalankan dulu PHP Artisan Serve. Sudah jalan. Oke. Webnya merefresh. Masukkan username dan passwordnya. Baru di sininya ganti menjadi laporan. Nah, sesuai ya tampilannya. Tampilannya akan keluar, periodenya ada, semua atau per periode, tanggalnya juga ada, ya semuanya ada, ya sesuai tampilan ini. Ya, berikut kita bahas tentang laporan PDF buku besar. Oke, sekarang kita buat laporan PDF buku besar. Kita buat dulu file PDF-nya di folder buku besar ya, di halaman view. Di halaman view, ini ada buku besar. Kita buat filenya buku besar underscore PDF titik blade titik php ya. Lalu kemudian masukkan codingnya yang ini ke halaman tadi yang PDF. Nanti baru kita rapihkan. Masukkan dulu sampai dengan HTML. Kita paste di sini, kita lihat lagi penyesuaian beberapa garis ini, dirapihkan saja tampilannya, jangan sampai berantakan ya. Ini juga str di sini ada, lalu cek kembali ke bawah, oke tidak ada, save all. Nah di sini untuk melihat hasilnya kita pilih periode, lalu pilih cetak ya, tadi buku besar ya. Kita lihat di browsernya, refresh dulu. Saya refresh dulu halaman webnya. Oke, buku besar, periodenya saya pilih semua saja. Pilih cetak. Sedang membuat laporannya, apakah tampil atau tidak PDF-nya. Ya, tampil ya. Di sini tampil yang halaman buku besar untuk laporannya. Ya, ini diambil dari halaman buku besar ya, yang sebelumnya sudah dipelajari. Ya, di sini nanti akan tampil. Nah, ini kas keluar. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Nah, kalau yang periode, nah nanti kalian tinggal masukin mau dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, gitu ya. Nanti tinggal dipilih cetak. Nah, ini untuk buku besar. Nah, untuk kas keluar, ya untuk kas keluar, ini sama gitu ya, sama dengan laporan buku besar. Ya, konsepnya sama. Tinggal kalian buat
halaman kas keluarnya PDF ya. Halaman kas keluar PDF-nya kalian buat pada folder kas keluar ya. Nanti jangan lupa jangan dijadikan satu dengan buku besar. Di folder kas keluar bikin file PDF-nya. Ya tinggal kalian ambil coding ini dan nanti tinggal klik cetak. Ya untuk laporan yang lain tidak saya contohkan, saya hanya sampel satu saja di laporan buku besar ya karena konsepnya sama, melihat tampilannya pun sama, hanya bedanya ini buku besar, ini kas keluar, ini kas masuk gitu ya. Tinggal penyesuaian PDF-nya saja. Ya, kalau PDF-nya nggak ada, contoh kas masuk, saya klik cetak. Ya, kan dia nggak ada PDF-nya nih. Nanti akan not found ya. Nggak akan ada, nggak keluar. Gitu. Ini juga kas keluar, belum ada. Ya, belum ada. Atau saya pilih nih, periodenya semua. Saya klik cetak. Kan belum ada filenya nih. Nah, ini akan error, not found, karena belum dibuat. Gitu ya. Kalau dia sudah dibuat, ya tinggal kalian masukkan saja. Mau pilih semua atau periode. Tanggalnya dimasukkan kalau periode ya. Tanggal awal, tanggal akhir. Kalau semua berarti semua transaksi yang tersimpan di buku besar, ini akan tertampil gitu ya. Akan tampil ke dalam laporan buku besar. Gitu. Nah, saya rasa ini untuk laporannya gitu ya. Next kita lanjutkan setelah laporan. Ini saya skip semuanya untuk laporan karena contohnya sama. Kita bahas tentang navigasi. Oke, sekarang kita buat laporan PDF buku besar. Kita buat dulu file PDF-nya di folder buku besar ya, di halaman view. Di halaman view, ini ada buku besar. Kita buat filenya buku besar underscore PDF titik blade titik php ya. Lalu kemudian masukkan codingnya yang ini ke halaman tadi yang PDF. Nanti baru kita rapihkan. Masukkan dulu sampai dengan HTML. Kita paste di sini, kita lihat lagi penyesuaian beberapa garis ini dirapihkan saja tampilannya, jangan sampai berantakan ya. Ini juga str di sini ada, lalu cek kembali ke bawah, oke tidak ada, save all. Nah di sini untuk melihat hasilnya, kita pilih periode, lalu pilih cetak. Ya, tadi buku besar ya. Kita lihat di browsernya, refresh dulu. Ya, saya refresh dulu halaman webnya. Oke, buku besar. Periodenya saya pilih semua saja. Pilih cetak. Sedang membuat laporannya, apakah tampil atau tidak PDF-nya. Ya, tampil ya. Di sini tampil yang halaman buku besar untuk laporannya. Ya, ini diambil dari halaman buku besar ya, yang sebelumnya sudah dipelajari. Ya, di sini nanti akan tampil. Nah, ini kas keluar. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Nah, kalau yang periode, nah nanti kalian tinggal masukin mau dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, gitu ya. Nanti tinggal dipilih cetak. Nah, ini untuk buku besar. Nah, untuk kas keluar, ya untuk kas keluar ini sama gitu ya, sama dengan laporan buku besar ya, konsepnya sama, tinggal kalian buat halaman kas keluarnya PDF ya, halaman kas keluar PDF-nya kalian buat pada folder kas keluar ya. Nanti jangan lupa jangan dijadikan satu dengan buku besar. Di folder kas keluar bikin file PDF-nya ya, tinggal kalian ambil coding ini dan nanti tinggal klik cetak. Ya untuk laporan yang lain tidak saya contohkan, saya hanya sampel satu saja di laporan buku besar ya, karena konsepnya sama, melihat tampilannya pun sama, hanya bedanya ini
buku besar, ini kas keluar, ini kas masuk gitu ya. Tinggal penyesuaian PDF-nya saja. Ya, kalau PDF-nya nggak ada, contoh kas masuk, saya klik cetak, ya kan dia nggak ada PDF-nya nih, nanti akan not found ya, nggak akan ada, nggak keluar gitu. Ini juga kas keluar belum ada, ya belum ada. Atau saya pilih nih periodenya semua, saya klik cetak, kan belum ada filenya nih. Nah ini akan error not found karena belum dibuat gitu ya. Kalau dia sudah dibuat, ya tinggal kalian masukkan saja, mau pilih semua atau periode. Tanggalnya dimasukkan kalau periode ya, tanggal awal, tanggal akhir. Kalau semua berarti semua transaksi yang tersimpan di buku besar ini akan tertampil gitu ya, akan tampil ke dalam laporan buku besar gitu. Nah, saya rasa ini untuk laporannya gitu ya. Next kita lanjutkan setelah laporan. Ini saya skip semuanya untuk laporan karena contohnya sama. Kita bahas tentang navigasi. Nah, sekarang kita buat menu navigasinya. Di sini menu navigasi kita buat di halaman layout ya yang ada di view. Kemudian setelah dibuka baris 44 sampai dengan 86 dihapus ganti dengan coding berikut ini. Oke, kita lihat ini layout baris 44 dari sini dari nav item sampai dengan 86 ya dihapus, kemudian ganti dengan coding tadi. Nah, kita ganti dengan coding ini. Ambil dulu codingnya, masukkan di sini. Masih ada satu lagi. Nah, di sini kalian copy dulu. Copy, kemudian masukkan lagi di blok berikutnya. Nah, di sini kalau sudah di save all, lalu lihat di refresh halamannya. Nah, ini kas keluar rootnya ya. Oh maaf, kas masuk. Kas masuk saya tidak membuat rootnya di sini. Kalian perhatikan di web. Ya, di web ini saya tidak ada root kas masuk, adanya hanya kas keluar. Dia akan menyebabkan error ya kalau rootnya nggak ada. Sebab di sini memanggil kas masuk. Nah, antisipasinya kalau tidak dibuat, ininya dihapus saja dulu ya karena saya tidak buat. Ya, di sini kosongkan dulu, lalu save all, lalu refresh kembali. Nah, di sini halamannya tampil, tapi ketika klik master, transaksi dan laporan tidak keluar nih submenunya. Ya, laporan tampil, master dan transaksi tidak keluar. Ya, di sini kita lihat dulu di menu yang tadi di hari baris 44. Oh, ini data toggle-nya tidak ada stripnya nih. Satu dan satu lagi yang ada di transaksi. Data toggle. Nah, ini ya, tambahin strip. Lalu save all. Kemudian refresh. Nah, keluar ya, menu master dan transaksi. Ada data pengguna, data akun, transaksi, kas masuk, kas keluar, buku besar. Kas masuknya saya nggak ada ya, kalau diklik nggak nampil, karena saya nggak buat halamannya. Sekarang cek data pengguna, pindah ya, data akun, juga pindah ke halaman akun, transaksi kas keluar, ada, tampil, transaksi buku besar, juga tampil ya. Oke, semua menu dari menu master, menu transaksi, laporan ya sudah saya ajarkan untuk pertemuan 12 ini. Dari menu laporan secara periodik ataupun semuanya, kemudian navigasinya ini kita rubah supaya bisa diakses dari halaman utama adminnya. Berarti pertemuan 12 untuk video pembelajaran ini saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian serap apa yang sudah disampaikan di video ini. Terima kasih. Saya akhiri video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.